Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM 3411221138. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang prosesor. Prosesor adalah otak komputer atau otak dari segala kegiatan yang ada di komputer. Prosesor juga sering disebut CPU, yaitu Central Processor Unit. Adalah suatu chip yang berupa IC atau integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolahan data, dan serta sebagai pusat kegiatan komputer. Untuk prosesor memiliki dua brand yang ternama. Yang pertama ada prosesor dari Intel, dan kedua ada prosesor AMD. Untuk Intel, prosesor Intel, teknologi Intel berdiri sejak tahun 1971 dan masih eksis sampai saat ini. Intel merupakan jenis prosesor komputer atau laptop yang paling terkenal dan laris. Intel pengembangan prosesor pertama kali pada tahun 1971 dengan Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada kalkulator. Untuk generasi-generasinya, baik, saya akan menjelaskan urutan dari varian Intel. Ada yang paling terbawah adalah Intel Celeron, dilanjut dengan Intel Pentium, lanjut dengan i3, i5, i7, i9. Untuk generasinya ada generasi pertama dan hingga sekarang generasi yang ke-13 yang bernama Raptor Lake. Tiap generasi memiliki core dan thread yang berbeda. Itu sangat berpengaruh pada single core dan multi core. Baik, saya akan menjelaskan varian prosesor yang lain, yaitu varian dari prosesor AMD. Untuk pertama, saya akan menjelaskan AMD itu apa. AMD adalah Advanced Micro Device, yaitu salah satu perusahaan yang memproduksi prosesor dan graphic card sejak tahun 1969. AMD ini merupakan prosesor yang memiliki TDP atau watt yang sangat kecil, dan untuk di segi harga itu sangat terjangkau dibandingkan saingannya yaitu Intel. Untuk seri atau variasi dari AMD memiliki varian diantaranya adalah AMD Athlon, Ryzen Threadripper, Spicy. Akan tetapi yang memiliki kecepatan tinggi yaitu seri atau varian AMD Ryzen. Hingga yang terbaru ada AMD Ryzen 6900. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa teknologi dari VGA. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari VGA itu tersebut. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau bisa disebut juga GPU. Adalah tipe standar koneksi yang sangat penting bagi perangkat komputer yang dapat menampilkan gambar atau visual ke dalam monitor. Umumnya VGA ini berbentuk kabel port dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan ke kartu video. Jika tidak ada GPU ini, komputer tidak dapat menampilkan output. Akan tetapi jika prosesornya memiliki GPU di dalamnya, akan menampilkan output ke monitor. Tetapi jika tidak ada, seperti contohnya prosesor Intel yang kebanyakan seriesnya tidak memiliki GPU di dalamnya, maka tidak akan tampil. Untuk di sini saya akan menjelaskan dua brand VGA yang sangat terkenal saat ini, yaitu ada Nvidia. Nvidia adalah suatu perusahaan produsen prosesor grafik, kartu grafis, dan media alat-alat komunikasi bagi komputer pribadi dan konsol permainan PlayStation 3. Produk ini sangat terkenal dari Nvidia. Produk ini dinamakan GeForce yang digunakan untuk melakukan kegiatan bermain atau editing. Untuk seri-serinya, Nvidia mengeluarkan seri GT, GTX, dan RTX. Untuk yang teknologi terbaru ini yaitu Nvidia mengeluarkan RTX. RTX juga dikenal
kartu grafis yang terbuat dari arsitektur Turing terkini. Kartu grafis ini pertama kali diluncurkan pada 20 September 2018. RTX sendiri merupakan generasi turunan dari GTX, membuat performa lebih efisiensi, membuat performa lebih jauh daripada GTX, lebih baik. RTX ini memiliki fitur-fitur yang eksklusif, contohnya ray tracing dan DLSS. Ray tracing itu menampilkan suatu gambar lebih realistis, dan untuk DLSS menambah FPS frame rate per second. Itu sangat berguna untuk bermain game. Jika game dirasa FPS-nya kurang, maka bisa menggunakan fitur DLSS itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari brand AMD Radeon atau varian VGA dari AMD Radeon. AMD Radeon ini adalah produsen VGA yang rilis pada tahun 2000-an, akan tetapi mengganti nama menjadi AMD Radeon pada tahun 2006. Jenis-jenis AMD Radeon itu ada memiliki varian yang awalnya dari HD 2000, HD 3000 sampai HD 8000. Kemudian ada series terbaru lagi yaitu Radeon R5, R7, R9. Series ini paling baru di AMD Radeon. Dan ada yang lebih terbaru yaitu series RX 5000 dan series Radeon Vega. Akan tetapi AMD Radeon ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu untuk fitur-fiturnya sangat minim, tidak seperti Nvidia memiliki ray tracing dan DLSS. Akan tetapi AMD ini sudah menjadi next gen console yang digunakan pada PS5, Xbox Series X, Series S. Untuk kelebihannya AMD Radeon itu memiliki harga yang sangat terjangkau dibandingkan pesaingnya yaitu Nvidia. Terima kasih. Dalam komputer, pertama saya akan menjelaskan perkembangannya yaitu storage system teknologi komputer. Perkembangan awalnya yaitu berawal dari hard disk atau HDD. HDD adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan cakram keras dan diciptakan pada tahun 1956. Cakram keras ini terdiri dari 50 piringan dan berukur 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasinya 1200 rpm. Akan tetapi SSD itu memiliki kecepatan yang sangat lambat untuk saat ini, dan untuk umurnya itu sangat tidak panjang karena memakai cakram, dan memiliki kekurangan juga yaitu cepat panas. Dilanjut ada tuh karena HDD terlalu lambat, maka para ilmuwan menciptakan SSD HD yaitu Solid State Hybrid Drive, yaitu penggabungan antara hard disk dan SSD, yaitu memiliki kecepatan sama seperti SSD pada umumnya, akan tetapi untuk penyimpanan dan kecepatan tidak terlalu sama dengan SSD. Terus SSD HD ini sangat berfungsi saat booting komputer dan membuka aplikasi. Selanjutnya ada SSD Solid State Drive. SSD yaitu perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan pada komputer, menggantikan hard disk tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash. Jadi SSD itu tidak memakai piringan lagi dan membuat umurnya lebih panjang, dan serta kecepatan membaca datanya lebih cepat dibandingkan HDD. Untuk SSD memiliki banyak varian yaitu SSD SATA 2,5 inch dan SSD slot M.2. Slot M.2 memiliki juga varian terbarunya yaitu M.2 NVMe. Dari ketiga yang saya sebutkan, transfer data yang lebih cepat adalah SSD M.2 NVMe, tetapi memiliki kekurangan yaitu untuk harganya yang sangat
agak mahal, tergolong mahal. Akan tetapi semua itu terbayar dengan kecepatannya. SSD M.2 disarankan untuk menjadikan operasi sistem. Untuk menyimpan data saya sarankan untuk menggunakan hard disk, dikarenakan hard disk itu dapat menampung banyak video dan harganya tergolong cukup murah. Terima kasih.